Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 8 ya dari materi Anda. Bab ini menyelami soal seni mengelola hubungan. Penting banget nih. Betul sekali. Dan sumber ini kan seperti yang Anda tahu, kaya banget soal kecerdasan emosional, EI gitu. Nah, bab 8 ini sangat praktis. Kita bedah 4 kompetensi kunci EI buat interaksi yang sukses. 4 ya, apa aja tuh? Ada meratih dan membimbing, terus pengaruh, menginspirasi, dan manajemen konflik. Semuanya ini dibangun di atas fondasi empati. Empati ya, sering dengar tapi kadang suka salah kaprah ya. Nah, itu dia. Bukan cuma ikut sedih atau ikut seneng aja gitu, tapi lebih ke kemampuan buat memahami perspektif orang lain, meskipun kita mungkin nggak setuju sama dia gitu. Oke, paham. Kenapa ini penting banget buat pendengar kita nih? Gini deh, hubungan yang dikelola dengan baik itu kan bukan cuma bikin hari-hari kita lebih enak ya kan, tapi ini jadi fondasi kita buat berkembang, buat mengatasi tantangan yang rumit dan benar-benar mencapai potensi terbaik kita. Oke, mantap. Mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama tadi, melatih dan membimbing. Ini kayaknya lebih dari sekedar evaluasi kinerja tahunan gitu ya. Jauh, jauh lebih dalam. Contohnya, di materi itu kan ada Jonathan yang membimbing Manny. Manny ini eksekutif baru, tapi gayanya agak, ya dibilang kasar lah ya. Oke. Terus gimana sih Jonathan ini? Prosesnya itu nggak gampang. Perlu sabar banget, perlu empati, dan fokusnya itu bantu Manny lihat potensi dirinya. Bukan cuma maksa dia berubah biar sesuai aturan aja. Ini soal pengembangan diri. Menarik. Jadi bukan soal kepatuhan semata ya? Betul sekali. Coba deh Anda ingat-ingat, pernah nggak ada mentor yang benar-benar ngebekas buat Anda? Kemampuan ini intinya itu. Lihat potensi, terus bimbing pertumbuhannya. Jadi perlu kepedulian yang tulus ya? Tepat. Istilahnya perhatian empatik. Riset juga nunjukin kok, kalau kita membimbing dengan welas asih, fokusnya ke kekuatan, ke aspirasi orang itu jauh lebih efektif buat ngedorong perubahan positif daripada kita cuma nunjukin kekurangannya melulu. Istilahnya, ini nyalain semangat, bukan malah matiin. Wah, oke. Bener juga sih. Lanjut ke kompetensi kedua ya. Pengaruh, influence. Ini kedengerannya agak gimana gitu ya, kayak manipulatif. Nah, itu persepsi yang perlu diluruskan. Ini bukan soal manipulasi. Contohnya bagus tuh, si Darcy Winslow di Nike. Dia kan hadapin masalah serius banget, sepatu beracun. Oh iya, yang itu ya. Terus? Data doang ternyata nggak cukup buat yakinin para desainer. Mereka kan kreatif banget tuh. Jadi, si Darcy ini mendekati mereka secara personal. Dia coba pahami apa sih yang menggerakkan mereka? Apa tuh yang gerakin mereka? Ternyata tantangan desain. Jadi, Darcy berhasil ngarahin energi kreatif mereka buat cari solusi lem yang aman. Tapi kuncinya, dia bangun dulu jembatan kepercayaan, nggak ujuk-ujuk nyuruh. Jadi dimulai dari koneksi dulu ya. Iya. Dan di sini kombinasi dua kompetensi AI jadi penting banget. Pertama, kesadaran organisasi. Jadi kita tahu peta kekuasaan informal gitu. Siapa yang punya pengaruh sebenarnya. Oke, paham. Siapa pemainnya gitu ya. Betul. Terus dipadukan sama pengaruh itu sendiri. Seni menyentuh hati dan pikiran orang lain. Caranya bisa macam-macam. Pahami motif inti mereka, entah itu prestasi, afiliasi, atau kekuasaan. Atau pakai teknik kayak wawancara motivasional. Tapi ini nggak instan kan ya prosesnya? Oh, jelas enggak. Jarang banget instan. Seringnya ini buah dari kesabaran. Kita bangun kredibilitas dulu pelan-pelan. Oke, masuk akal. Lanjut ke yang ketiga, menginspirasi. Contohnya Black Mycoskie dari Tom Shoes ya, yang beli satu, berikan satu itu. Iya, betul. Waktu perusahaannya mulai agak goyah gitu, dia nggak fokus ngomongin profit melulu. Tapi dia ingetin lagi soal misi mulia di awal itu. Nah, itu contoh mengartikulasikan visi bersama yang punya daya tarik emosional kuat. Bener banget, kalau kita pikir-pikir, pemimpin yang benar-benar bikin kita semangat, itu biasanya nyentuh nilai-nilai kita ya. Tepat. Dan kuncinya itu dimulai dari dalam diri si pemimpin sendiri. Dia harus benar-benar ngerasain inspirasi dan keyakinan itu dulu. Baru deh pakai empati, komunikasinya jadi dari hati ke hati. Jadi menciptakan iklim emosional positif gitu ya? Nah itu dia. Disitulah orang jadi terdorong ngasih yang terbaik.
Dan inspirasi itu nggak harus selalu pidato hebum loh, bisa juga tersirat. Kayak contoh CEO konstruksi, Aaron, yang cuma cerita ketemu pekerja jam 6 pagi di lapangan. Sederhana, tapi nunjukin apresiasi dan koneksi tulus. Wah, iya ya. Kadang hal kecil gitu justru ngena banget. Oke, terakhir nih. Manajemen konflik. Katanya cara terbaik justru mencegah ya. Seringnya begitu. Pencegahan itu penting. Kayak contoh Dolores. Dia proaktif bangun hubungan baik dulu sama Paul. Dia udah tahu nih, si Paul ini potensial jadi penghalang idenya. Jadi dia investasi hubungan dulu. Cerdas juga ya. Tapi kalau konflik udah terlanjur kejadian gimana? Nah, kalau udah kejadian, fokusnya coba cari kesamaan tujuan dulu, sebelum langsung beradu argumen soal perbedaan. Kayak contoh CEO yang nengahin CIO sama CFO-nya. Dia ingetin dulu, kita punya misi bersama loh. Menyamakan frekuensi dulu ya. Betul. Dan ini lagi-lagi nunjukin pentingnya keseimbangan emosional. Tetap tenang, berpikir jernih pas situasi lagi panas. Kalau kita bisa ngelola emosi sendiri, kita bisa lihat konflik itu bukan ancaman, tapi peluang buat belajar. Peluang buat cari solusi yang lebih baik malah ya. Justru itu. Contohnya si Carrie yang bantu administrator sekolah itu kan bagus banget. Dia nggak ikut-ikutan nyerang sidik yang lagi dikeluhin. Malah dia fasilitasi diskusi bareng, cari akar masalahnya apa, solusinya gimana. Empati lagi kuncinya. Iya ya, empati buat meredakan ketegangan ya. Oke, nah jadi kalau kita rangkum nih dari bab 8 ini, ada 4 pilar penting ya dalam mengelola hubungan. Yap, melatih dan membimbing, mempengaruhi, menginspirasi, sama mengelola konflik. Ini semua perangkat praktis dari kecerdasan emosional, bukan teori doang. Dan ini berlaku buat semua orang kan ya, bukan cuma buat bos aja. Tentu saja, ini berlaku di semua interaksi kita. Di keluarga, pertemanan, komunitas. Hubungan yang sehat, yang berkembang, itu indikator kuat loh kalau kita lagi bergerak ke arah kondisi optimal kita. Kondisi di mana kita benar-benar berkembang. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan pendengar kita ya. Mengingat keempat kompetensi tadi, melatih dan membimbing, mempengaruhi, menginspirasi, dan manajemen konflik, kira-kira area hubungan mana dalam hidup Anda yang paling bisa dapat manfaat kalau Anda terapkan kecerdasan emosional secara lebih sadar, mulai hari ini mungkin?